dari segi fungsi ada dua tempat yang membedakan di rumah bolon itu. Yang pertama tadi halang hulu. Apa itu halang hulu? Tempat duduk kaum pria. Dan ada yang namanya tadi talaga. Ini khusus untuk posisi para perempuan, parhobas. Jadi kalau sudah ditodo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat yang terhormat, marilah mulai membiasakan diri untuk menjadi seorang yang terhormat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya itu boleh dihidupi dan diaminkan. Makanya pernah saya bercerita tentang seorang ibu, dia katakan seperti ini. Saya tanya, berapalah anakmu Inang? 2. Di manalah kerja 2 anakmu ini? Ido, dulu kuliahnya ini semua bagus-bagusnya semua anakku ini. Orang Batak kan mau lelawi kita tujuh anak Batak, kita pergi ke rumah orang Batak, yang pertama sekali pasti kita lihat foto-fotonya ya. Sudah merjaya ratong wisuda mulai SD, SMP, SMA 1, S1 pasti. Karena bagi orang Batak itu kalau ada menyekolahkan anak itu harus lebih tinggi dari orang tua ya. Sekolahnya ikut lebih tinggi, ketika menjadi S1 harus anaknya S2, mau ledang bu S2, S1 ya. Jadi ketika saya pergi ke rumah jemaat, saya katakan, oh nyo di dia menuangi nango, di mana ini sekarang Inang? Saya bilang, ini di Bandung. Apa kerjanya? Di Pertamina. Wah mantap doa teh, pikir saya. Saya tanya lagi yang satu lagi, yang ini satu lagi di mana kerjanya? Mulut di Kalimantan, di dia Karejona, di Pertamina. Gitu. Jihu syukur. Saya tanya, di Pertamina bagian apa? Di Dokma. Sada bagian kebersihan Nina. Sada naik bertiga-tiga lapek Nina. Tunggu di Pertamina kan? Artinya orang Batak, orang tua kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara filosofi bagi orang Batak, ketika anaknya sudah memiliki satu hal yang lebih baik daripada orang tuanya, itu menjadi suatu yang membanggakan. Tumpe hurang pangkat geleng no, walaupun kurang terhormat, dia pasti berusaha untuk menjadikan ini seorang yang menjadi terhormat. Juara 3 mana Minang? Juara 1. Juara 1 di kelas itu jago hian nah. Tapi juara saya ada 10 di dalam dibutuhkan. Nomor 8 tanah manginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel juga demikian. Allah mengatakan bahwa mereka dipanggil menjadi bangsa yang terhormat di antara bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan kepala, ulu, mau bahasa Batak. Kenapa harus kepala Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kepala ini memiliki banyak fungsi. Di sude pusatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika berencana ingin mengakal-akali di kepala itu. Ketika melakukan hal yang baik, kepala Bapak Ibu. Ketika mengatur gerak tangan, kepala Bapak Ibu. Ketika ingin melangkah, berjalan Bapak Ibu, kepala yang mengatur itu, pikiran. Sehingga semua orang berlomba ingin menjadi kepala. Dan firman ini juga disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi kepala, dihormati, disegani, bahkan ditakuti oleh semua bangsa, karena mereka adalah bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. Makanya sampai sekarang Israel itu selalu dalam polemik ya, jalur gajah, merbadai, dok nasi. Dan mereka adalah bangsa yang kecil. Kalau kita baca itu, kita lihat dalam perjanjian lama, ini adalah bangsa yang sangat kecil Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dia dikelilingi oleh beberapa negara. Tidak bisa dia keluar ke sana kalau tidak melewati negara Iran. Tidak bisa dia keluar ke negara sana kalau tidak melewati negara ini. Artinya dia tertutup. Barangkali kalau berembuk yang keempat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, negara perbatasan ini, cepat sekali ini dilumpuhkan. Tetapi kita mengingat perkataan Tuhan bahwa sekali Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, sampai sekarang tidak satu pun bangsa yang berani, bahkan masih takut, sungkan untuk melawan bangsa Israel. Dan ini menjadi satu hal yang mereka sombongkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang saya mau sampaikan melalui kebenaran firman pada saat ini, demikian halnya kita pada saat ini yang hadir Bapak Ibu, masing-masing pribadi, individu, ya, terlebih lembaga kita IAKN Tarutung, kita mengimani dan mempercayai bahwa lembaga ini masing-masing kita, Bapak Ibu dosen, pegawai, bahkan mahasiswa kami dipanggil dari berbagai tempat, tidak dengan rencana yang sia-sia.
Tapi Allah memanggil hadir di lembaga IAKN Tarutung untuk memulai perkuliahan di tempat ini agar saudara-saudara sekalian menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, kepala itu dalam bahasa Inggris dikatakan chief, ya, leader, pemimpin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga kita yang hadir pada saat ini telah dipanggil oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sehingga ketika kita menjadi kepala, baiklah kita kepala yang baik, supaya banyak ekor yang mengikuti kita, dan tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu dilakukan oleh yang disampaikan oleh firman Allah kepada bangsa Israel. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak bisa kita katakan aku harus jadi kepala, aku tidak mau jadi ekor. Dangolau panggihut-ihut, aku tidak mau menjadi pengekor-ekor atau mengekori, ya. Itu dia ulu, itu si ekor. Dakia parjulu, tidak pernah ekor dulu berjalan baru mengikut kepala. Makanya diusahakan mencari kepala itu adalah kepala yang baik. Supaya apa? Arah dan tujuannya jelas, visinya jelas Bapak Ibu, programnya jelas, segala sesuatunya jelas. Asa unang gabi uluna busuk, ya. Setewi mulu uluna busuk, kalau kepala yang busuk, bagusnya itu dipotong kan? Dang sialang nih, dang gue dialang, tidak bisa dimakan. Sehingga kita perlu kepala yang sehat Bapak Ibu. Tetapi menjadi kepala bukan serta-merta langsung begitu saja. Begitu Tuhan sampaikan, kau harus menjadi kepala. Tidak seperti Indomie, spontan. Tidak instan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi firman Tuhan mengatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi syaratnya ada, hidup dalam perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, melakukan dengan setia. Setia artinya tidak sekali dua kali, tetapi sampai akhir hayat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan setia selingkuh tiada akhir, bukan itu. Atau setiap tikungan ada, bukan itu. Maksudnya di sini setia Bapak Ibu selalu dalam hidupnya, nafasnya, dalam setiap apa yang dia lakukan, hanya firman Allah yang dia rindukan dan dia lakukan dalam kehidupannya setiap hari.